11A mempersembahkan Naik Tak. Hari ini hari besar. Aku akan menyerahkan tahta kepada waris negeri ini. Hah? Sekarang juga Baginda? Bukankah belum ada pengumuman resmi? Sudah waktunya Tuan Putri. Aku sudah tua. Lihat lubang ini. Rakyat butuh pemimpin baru yang muda dan bijak. Muda, iya. Bijak, kita lihat saja nanti. Tapi Baginda, kan putri kita masih terlalu muda. Tidak ada waktu lagi, Ratu. Panggil Tuan Putri Mahkota. Siap, Baginda. Maaf, Baginda. Putri Mahkota sedang latihan berpidato di taman. Dan juga saya membawa saksi bahwa Putri Mahkota bertingkah aneh, Baginda. Saya Baginda, saya melihat Tuan Putri berbicara dengan burung, kucing, bahkan semut Baginda. Dia lebih sering bicara pada hewan daripada rakyat ini. Sudah, bawa dia ke sini. Siap Baginda. Ratuku, kau ingat saat dulu aku ditempatkan menjaga sini? Tentu saja aku ingat Baginda. Kau dulu masih begitu muda. Iya, aku heran pada dia. Mengapa dia tidak siap mengandikanku seperti aku mengandikan ayahku seperti waktu muda? Baginda, Tuan Putri kita itu masih muda. Dia perlu waktu untuk mempelajari dunia kerajaan ini. Aku tahu alasan mengapa anak kita seperti ini. Apakah gerangan itu Baginda? Itu karena kau terlalu memanjakannya. Memanjakannya? Dia itu anak kita. Tentu kita harus memberikannya kasih sayang. Kasih sayang tidak harus dimanjakan. Putri, tolong berpihak padaku agar anak kita siap mengandikanku. Ayah, aku sudah bilang beberapa kali, aku belum siap memimpin kerajaan ini. Ibu, tolong bujuk ayah dong. Aduh, Baginda, benar apa yang dikatakan oleh putri kita. Lihatlah, dia tuh masih begitu muda. Kau selalu saja membela. Bagaimana dia siap mengandikanku? Aduh, Baginda, lihatlah, ini kami belum siap loh. Baginda, izin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, situasi ini sangat rumit, Baginda. Di satu sisi, Baginda membutuhkan penerus kerajaan, tapi di sisi lain, Tuan Putri belum cukup untuk meneruskan kerajaan ini. Lalu, menurutmu apa solusinya? Solusi saya, kita carikan Tuan Putri pendamping untuk meneruskan kerajaan ini. Pemimpin yang bermartabat dan berkarisma seperti saya. Gila juga ya. Ayah serius percaya dan mau rencana dia. Aku aja mimpi kerajaan belum siap, apalagi nikah sama dia. Ogah banget. Baginda, benar apa yang dikatakan putri kita. Lihatlah, dia ini masih begitu muda. Menikah saja belum tentu siap. Kau selalu saja membela. Bagaimana dia mau belajar jika dia terus dimanjakan? Aduh, Baginda, lihatlah, dia ini masih begitu muda. Kalau aku dulu kan menikah muda, sudah siap mentalnya. Bukankah kau juga menikah denganku saat seusianya? Jadi maksudmu, kau juga menikah kalau muda saat itu? Kan mentalku sudah siap, Baginda. Tapi lihatlah putri kita tersayang. Kasihan sekali dia. Oh, aku pusing dengan keadaan ini. Aku rasa aku bisa. Pengawal,
Bawa Baginda. Oh, Baginda, Sat. apa yang kau rasakan? Jangan sampai sakit, Baginda. Ini semua ulahmu, Tuan Putri. Kau telah mengacaukan keadaan kerajaan karena kau tidak siap untuk mengambil alih kerajaan ini. Tunggu. Jadi ini semua rencanamu agar tahta dinaikkan segera, agar kau bisa menjadi raja. Tidak, saya kasihan dengan Baginda. Baginda sudah tua, Baginda sudah lelah untuk memimpin kerajaan ini. Lagi pula, mengapa Baginda memilihmu untuk memimpin kerajaan ini? Padahal selama ini aku yang mengurus kerajaan ini. Tapi itu hanya alasanmu agar raja mempercepat kenaikan tahta. Bilang saja kayamu itu untuk aku yang memimpin kerajaan ini. Karena aku yang lebih berpengalaman. Jadi kau pikir ini semua salahku? Ya, ini semua ulahmu. Apakah benar ini semua salahku? Aku memimpin kerajaan aja belum siap. Terus disuruh nikah sama dia. Makin gak siap. Kenapa tidak yang mengerti perasaanku? Saya mengerti perasaanmu, Tuan Putri. Pasti, jika kau mengerti perasaanku, apa yang harus kulakukan? Di dunia ini, semua orang mempunyai zona nyamannya masing-masing. Begitu pula dengan dirimu, Tuan Putriku. Tetapi zona nyaman hanya akan adalah kondisi yang tidak akan berubah orang seperti ini lebih baik. Kenyamanan hanya akan mengurung seseorang, jadi tidak akan ada pertemuan baiknya. Layaknya sebuah biji tumbuhan, bila ia ingin menjadi tumbuhan yang lebih indah, ia tidak akan terlalu nyaman dalam tanah, kan? Tapi, bagaimana jika aku belum siap untuk keluar dari zona nyaman itu? Tuan Putri, apakah Anda pernah siap saat Anda pertama kali lahir? Apakah Anda pernah siap saat Anda pertama kali berjalan berlari? Tidak, kan? Maka karena itu, jika itu semua tidak akan terjadi jika kamu tidak memaksakan diri, Tuan Putriku. Baiklah, terima kasih Patih. Akan kupikirkan semuanya. Perdana Menteri membuat keputusan pajak yang sangat tinggi, hingga kami semua kesulitan untuk membayarnya. Iya Tuan Putri, bahkan ada hukuman bagi kami yang telat atau tidak membayar. Apa? Keputusan dari Perdana Menteri? Benar, Tuan Putri. Hasil penelitian kami tidak menguntungkan sama sekali karena pajak yang sangat tinggi. Bahkan Perdana Menteri mengancam kami jika kami tidak membayar esok hari, Tuan Putri. Kenapa kalian tidak mengadukan hal ini ke raja saja? Baginda Raja selalu didampingi oleh Perdana Menteri, Tuan Putri. Kami takut jika mengadu padanya. Sekarang kamu paham, kan? Kenapa takdir memilihmu untuk menjadi pemimpin negeri ini? Baiklah, kau, rakyatku, akan kutangani masalah ini. Tuan Putri, bahwa kami Perdana Menteri sangat jahat. Hanya Putri harapan yang satu-satunya. Dia kenapa kena aku ya? Ya lu dulu. Ya, jadi bagaimana dengan rencana pesta
Tentunya mewah, berwibawa, dan akan mengundang kerajaan-kerajaan lain juga, Raden. Mohon maaf Baginda, tapi bukankah terlalu cepat untuk merasakan sebuah pernikahan? Pati, maaf, aku tidak sempat menjalankan hal ini secepatnya pada umum. Aku sungguh lelah, sehingga aku butuh keputusan secepatnya. Tidak apa Baginda, namun Tuan Putri akan menyampaikan sesuatu kepada Anda. Ayah, aku ingin memimpin kerajaan ini. Apa aku tidak salah dengar? Apakah benar ini anakku? Aku sadar, ayah, ibu, bahwa sekeras apapun aku menolak agar untuk tetap dalam kenyamanan ini, aku harus tetap ikut mengikuti arus takdir. Dan kini, aku siap untuk memimpin kerajaan ini. Tunggu, bukankah tadi kamu masih tidak mau? Apa salahnya jika aku punya pikiran? Kau kan belum mempelajari kerajaan ini. Tidak. Aku lahir di kerajaan ini. Aku tumbuh di kerajaan ini. Aku mengenal kerajaanku sendiri. Baiklah, segera melakukan penyerahan tahta. Dengan ini, aku jadikan kau sebagai penerus tahta kerajaan. Akhirnya anakku dapat memimpin kerajaan ini. Sebagai pemimpin kerajaan ini, aku ingin menyelesaikan masalah. Pawal, bawa Perdana Menteri untuk diberi hukuman. Siap! Hukuman? Apa salahku, Tuan Putri? Kau tidak merasa bersalah. Biar aku sebutkan. Pertama, kau menghasut raja agar mempercepat kenaikan takhta. Dan kau tahu, aku belum siap. Dan kedua, kau membuat keputusan pajak yang merugikan semua rakyat. Kau pikir aku tidak akan tahu? Jadi, aku memberanikan diri untuk memimpin agar bisa menyingkirkan duri seperti kau dari kerajaan ini. Apa yang dikatakan yang benar? Selama ini, aku diperdaya oleh Perdana Menteri sendiri. Mengapa kau setinggal itu pada rakyat kita? Tidak butuh penjelasan. Pawal, bawa dia ke tahanan segera. Siap! Mau betul Raja.